Assalamualaikum teman-teman, di video refleksi kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran IPA. Dalam refleksi ini, saya akan membagi pembahasan ke 3 bagian. Yang pertama, LPP 1 tentang evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Yang kedua, LPP 2 membahas tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, LPP 3 berisi konsep asesmen, dan jenis evaluasi pembelajaran. Melalui 3 bagian ini, saya ingin menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi itu bukan sekedar memberi nilai, tapi memahami proses belajar siswa secara utuh. Di bagian pertama, LPP 1, saya belajar tentang 3 hal yang sering dianggap sama, padahal berbeda: pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Ketiganya saling berhubungan. Pengukuran menghasilkan data, asesmen menafsirkan data itu, dan evaluasi menggunakan hasil asesmen untuk membuat keputusan dalam pembelajaran. Kalau salah satu dari 3 ini nggak dilakukan, hasil penilaian jadi kurang akurat. Sebelum melakukan penilaian, guru harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Pengukuran itu proses pengumpulan data berdasarkan fakta yang bisa diamati, biasanya menggunakan tes, lembar observasi, atau skala nilai. Fokusnya di angka, jadi hasilnya bersifat kuantitatif. Misalnya, dalam pembelajaran IPA, guru bisa mengukur prestasi siswa lewat nilai ulangan, hasil praktikum, atau tes literasi sains. Kalau pengukuran hanya mengumpulkan angka, asesmen itu lebih dari sekedar nilai. Asesmen dilakukan untuk melihat perkembangan siswa dari berbagai sisi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuannya bisa untuk mendiagnosis kemampuan awal siswa, memberikan umpan balik selama proses belajar, atau menilai hasil akhir pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran IPA, guru bisa menilai laporan praktikum dengan rubrik yang menilai kreativitas, ketepatan data, dan kemampuan analisis siswa. Evaluasi merupakan tahap akhir di mana guru menafsirkan hasil asesmen untuk mengambil keputusan. Evaluasi ini bersifat paling luas karena menilai seluruh proses pembelajaran. Contohnya, dalam pembelajaran IPA, guru bisa mengevaluasi apakah metode inquiry yang digunakan sudah efektif, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Secara urutan, pengukuran menghasilkan data, asesmen memberikan makna pada data itu, dan evaluasi menggunakan hasil asesmen untuk membuat keputusan. Ketiga proses ini saling terhubung dan penting banget buat guru IPA supaya penilaian benar-benar objektif dan bermakna. Di bagian kedua, LPP 2, saya belajar bahwa tujuan utama evaluasi adalah untuk melacak sejauh mana proses belajar siswa berjalan sesuai rencana pembelajaran. Selain itu, evaluasi juga membantu guru mengetahui apakah kompetensi yang ditetapkan sudah tercapai atau belum. Evaluasi punya banyak fungsi. Sebagai alat seleksi, evaluasi bisa membantu guru menempatkan siswa berdasarkan kemampuan. Sebagai alat diagnostik, evaluasi berguna untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. Fungsi formatif membantu memperbaiki pembelajaran yang sedang berlangsung, sedangkan fungsi sumatif menilai hasil akhirnya. Selain itu, evaluasi juga bisa jadi motivasi bagi siswa dan bukti tanggung jawab guru kepada sekolah dan masyarakat. Supaya hasilnya bisa dipercaya, evaluasi harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Instrumennya harus valid, adil, dan objektif. Selain itu, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup semua aspek hasil belajar, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Di bagian ketiga, LPP 3, saya belajar tentang 3 konsep asesmen. Yang pertama, assessment as learning, yaitu asesmen sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. Siswa belajar melalui refleksi dan umpan balik. Kedua, assessment for learning, yaitu asesmen untuk membantu guru memperbaiki proses pembelajaran. Dan ketiga, assessment of learning, asesmen di akhir pembelajaran untuk menilai hasil belajar siswa. Selain konsep asesmen, saya juga belajar tentang 4 jenis evaluasi pembelajaran.
Evaluasi formatif dilakukan di tengah proses belajar untuk memperbaiki kegiatan belajar. Sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai capaian hasil belajar. Diagnostik dilakukan di awal untuk mengetahui kesulitan siswa, dan evaluasi penempatan dilakukan untuk menentukan posisi atau level siswa yang sesuai. Jadi untuk refleksi akhir, menilai bukan hanya sekedar memberi angka, tapi memahami manusia yang sedang belajar. Dari seluruh pembelajaran ini, saya sadar bahwa menjadi guru IPA bukan hanya tentang mengajar konsep, tapi juga tentang memahami konsep proses belajar siswa. Evaluasi bukan sekedar menilai hasil akhir, tapi membantu siswa berkembang. Karena tugas utama guru adalah menilai dengan bijak, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan manusiawi.